sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Coba lihat dirinya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, itu semua ya pada pagi hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks dan fiksi dengan benar. Yang kedua, melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, apakah ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu itu, Bu, tentang kami disuruh sama Ibu buat ini ya, Bu, surat undangan. Ya, betul sekali Ayu. Kita minggu lalu itu belajar tentang surat undangan. Coba, surat undangan itu kita pelajari kemarin itu adalah tentang surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadapi suatu acara tertentu. Surat undangan itu bertujuan untuk agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Kemarin kita kan belajar undangan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, surat undangan tidak resmi. Dan yang ketiga, surat undangan setengah resmi. Baiklah, sekarang kita masuk pembelajaran kita yang baru pada pagi hari ini yang bertemakan kelapan, lingkungan sahabat kita. Tema 1, manusia dan lingkungan, belajar 1. Sekarang, coba kalian buka bukunya di halaman 1. Sudah, Bu. Di situ ada 2 pertanyaan kan? Yang pertama pertanyaannya, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Coba, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Coba Ayu jawab pertanyaannya. Kalau manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan manusia pasti akan tercukupi. Ya, betul sekali jawaban Ayu. Yang pertanyaan yang kedua, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Coba Ayu jawab lagi. Yang pertanyaan yang kedua. Kalau manusia nggak menjaga lingkungannya, Bu, lingkungan itu akan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana untuk manusia, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjut ya pembelajaran kita. Buka bukunya di halaman 2. Sudah? Itu ada teks kan yang berjudul demi air bersih, warga Wabrowo rela berjalan sejauh 14 km. Coba Ayu baca dulu teksnya biar yang lain menyimak. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betonbari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara terus mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggal. Tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air banyak sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena dimasukkan dari
ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborogo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Sudah, Bu. Ya, jadi yang dibaca Ayu tadi itu adalah merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa, Bu? Teks non-fiksi itu adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jenis teks non-fiksi itu ada dua. Yang pertama, non-fiksi murni, dan yang kedua, non-fiksi kreatif. Jadi teks non-fiksi itu yang pertama memiliki pembahasan dengan bahasa formal atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang denotatif. Yang ketiga, tersusun atas fakta dan data yang nyata. Dan keempat, ditulis secara runtut. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Yang kedua yaitu tentang air. Air sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Ibu. Air itu mempunyai pengertian, yaitu sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang coba buka di buku halaman 4. Di situ ada pertanyaan 3, ya kan? Yang pertama, fungsi air bagi manusia. Yang kedua, fungsi air bagi hewan. Yang ketiga, fungsi air bagi tumbuhan. Coba siapa yang bisa jawab ketiga pertanyaan itu? Ayo, Bu. Coba Ayu jawab pertanyaannya yang tiga-tiga itu ya. Bu. Untuk manfaat fungsi air bagi manusia itu, Bu, seperti untuk minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Untuk alat itu untuk hewan itu untuk membersihkan diri, minum, menjaga suhu tubuh agar tetap normal, dan membantu proses pencernaan. Kalau air untuk tanaman, untuk membantu proses fotosintesis, penyusun utama protoplasma, dan pendorong proses respirasi. Ya, benar sekali jawaban Ayu tadi. Fungsi bagi manusia itu banyak, ya kan? Untuk minum, masak, mandi, cuci piring, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi fungsi air itu bisa juga untuk keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan, pasar, ya kan? Terus juga bisa untuk keperluan pertanian dan peternakan. Dan juga tadi fungsi bagi tumbuhan, ada tadi sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan. Coba Ibu mau nanya, tumbuhan apa yang hidup di air? Itu, Bu, yang biasa ngapung, Bu. Eceng gondok. Ya, benar, eceng gondok. Tadi jawaban yang dijawab Ayu tadi, tumbuhan yang hidup di air itu benar, yaitu eceng gondok. Di sini Ibu ada bawa eceng gondoknya loh, kan mau lihat? Mau, Bu. Ya, dari bawah. Kan? Ih, dapat dari mana Ibu itu? Tadi Ibu dapatnya itu di kantin. Oh, di belakang itu ya, Bu? Biar makin jelas, ya kan? Ini tumbuhan eceng gondok. Bisa nampak kan, bisa lihat kan? Eceng gondok ini adalah merupakan tumbuhan di air, ya kan? Tumbuhannya eceng gondok ini biasanya tumbuhnya di rawa-rawa, di waduk, di danau, dan sungainya itu yang kayak tenang gitu dia sungainya. Bisa dia tumbuh eceng gondok nih. Terus tuh ciri-cirinya dia tumbuhan yang mengapung, ya kan? Mengapung kan dia di air. Terus itu dia eceng gondok ini berakar di dalam tanah. Bisa kan lihat? Eceng gondoknya nih dia di dalam tanah berakarnya, ya kan? Baru dia juga mempunyai daun yang menggelembung. Ini daunnya menggelembung, ya kan? Bu, boleh pegang? Boleh, ya kan? Menggelembung kan daunnya. Terus itu dia mempunyai daunnya dia tunggal, dia kayak bulat-bulat gitu dia nih daunnya. Di batang itu kan bulat-bulat kan? Iya, Bu. Jadi eceng gondok lah ya namanya. Kan? Lalu itu dia daunnya berwarna hijau, ya kan? Dah, sampai di sini paham? Tentang eceng gondok ini? Baiklah. Sekarang sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada
yang belum paham, kalau belum paham tanyakan sama ibu. Coba siapa yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, nanya apa Ayu? Bu, mengapa sumber daya air dapat mengalami kelangkaan? Kayak tadi tuh kan, Bu, di teks itu dibilang kalau air di daerah Merebo ya, Bu, ada Iya. langka. Itu kok bisa, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan Ayu ini. Bagus sekali. Memang air itu bisa mengalami kelangkaan karena air tidak selalu ada di tempat. Di setiap tempat itu tidak selalu ada. Kadang-kadang ada daerah itu panas, kayak kemarau. Itu pasti jarang kali namanya hujan kan. Jadi ya pun jarang juga lah tuh adanya air. Makanya air itu dapat kita makanya supaya air itu tidak langka, kita pergunakan air itu dengan baik, tidak dibuang-buang airnya ya kan, tidak dicemar. Jadi itu air itu akan makin supaya makin banyak, tidak mengalami kelangkaan. Nah begitulah jawabannya. Kayak mana Ayu? Ya, Bu, baik, Bu. Baiklah, coba siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita tutup aja pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita menutup, Ibu aku memberi kesimpulannya. Yang pertama tadi tentang teks non fiksi. Teks non fiksi tadi yaitu adalah teks yang dia berupa yang benar-benar nyata. Jadi teks non fiksi. Yang manfaat air tadi sangat dibutuhkan ya kan, manusia, hewan dan tumbuhan. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita menutup, Ibu mau kita berdoa dulu. Ayo kita pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.